Dalam video kali ini akan dibahas one-way analysis of variance atau biasa disingkat one-way ANOVA menggunakan software IBM SPSS. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Pertama-tama akan dijelaskan apa itu one-way ANOVA, kemudian dilanjutkan dengan contoh one-way ANOVA, dan contohnya dihitung secara manual. Kemudian bagian terakhir akan dijelaskan penggunaan software IBM SPSS untuk melakukan one-way ANOVA. Nah, one-way ANOVA itu digunakan untuk menguji kesamaan dari dua atau lebih purata populasi atau population means. Nah, bentuk hipotesis one-way ANOVA itu selalu seperti ini. Jadi H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai mu-k. Nah, ini tergantung dari banyaknya purata populasi. H1-nya biasa dalam bentuk kalimat, tidak semua purata populasi sama. Atau bisa juga setidaknya satu purata populasi berbeda. Nah, kalau kita menolak H0, itu berarti setidaknya ada satu purata populasi yang berbeda. Nah, di dalam one-way ANOVA terdapat 3 asumsi. Jadi, asumsi pertama, untuk setiap populasi, variabel respon atau variabel dependentnya berdistribusi normal. Asumsi kedua, varians atau sigma kuadrat dari variabel respon adalah sama untuk semua populasi. Jadi, ini variansnya konstan. Asumsi ketiga, pengamatannya harus independen. Nah, dari ketiga asumsi tadi, jika hanya asumsi normalitas yang dilanggar, alternatifnya dapat digunakan uji peringkat Kruskal-Wallis. Atau dalam bahasa Inggris disebutnya Kruskal-Wallis rank test. Ini merupakan uji non-parametrik. Jika asumsi normalitas dan kesamaan varians dilanggar, maka diperlukan transformasi data. Nah, ini rumus-rumus one-way ANOVA. Jadi ada rumus purata sampel ke J, ini menghitung purata sampel ke J. Ada rumus untuk varian sampel ke J. Ada rumus jumlah total sampel, NT ini. Ada juga rumus purata seluruh sampel. Ini gabungan dari seluruh datanya digabung, dihitung puratanya, jadi simbolnya X double bar. Kemudian XIJ ini nilai observasi atau data yang ke I untuk treatment atau perlakuan ke J. NJ-nya ini jumlah observasi untuk perlakuan ke J. X bar J ini purata sampel untuk perlakuan ke J, dan X kuadrat J ini varians sampel untuk perlakuan ke J. Nah, ini rumus one-way ANOVA-nya. Jadi ada dua rumus utama. Yang pertama ini MSTR, dan yang kedua MSE. MSTR ini SSTR dibagi K-1, ini rumusnya. Dan MSE ini SSE dibagi NT minus K, ini juga rumusnya. Nah, dari MSTR dan MSE ini kemudian dihitung uji F. Jadi F-nya sama MSTR dibagi MSE. Nah, ini singkatan dari MSTR. Jadi ini MSTR-nya mean square due to treatments atau purata kuadrat karena perlakuan. SSTR ini sum of square due to treatments atau jumlah kuadrat karena perlakuan. MSE ini mean square error atau purata kuadrat dari galat. SSE ini sum of square due to error atau jumlah kuadrat karena galat. Nah, hasil perhitungan SSTR, SSE, dan seterusnya itu dimasukkan dalam tabel, dan tabel ini namanya one-way ANOVA table. Nah, hasil dari one-way ANOVA H0 ditolak, maka ini berarti tidak semua purata populasi sama. Nah, untuk mengetahui purata populasi mana yang tidak sama, maka perlu dilakukan multiple comparison post-hoc test. Ada beberapa multiple comparison post-hoc test, antara lain Bonferroni, Cheve, Tukey-Kramer, Sidek, dan seterusnya. Nah, di dalam video ini akan digunakan yang Tukey-Kramer. Jadi ini rumus Tukey-Kramer-nya, T ini. Dan T ini mengikuti studentized range distribution. Nah, ini simbolnya biasanya Q. Jadi Q alpha, alfanya tingkat signifikansi, K-nya jumlah treatment, DF-nya di sini NT minus K. Jadi NT-nya ini jumlah seluruh sampel data. Bisa juga digunakan confidence interval seperti ini. Ya. Multiple comparison dilakukannya secara sepasang demi sepasang. Nah, ini bentuk pasangan hipotesisnya. Jadi H0, mu I sama dengan mu J, H1-nya mu I tidak sama dengan mu J. Jika p-value-nya lebih kecil alpha, maka H0 ditolak. Nah, kalau kita menggunakan software, biasanya pendekatannya menggunakan p-value. Jadi p-value atau probability value ini adalah bukti terhadap H0. Jadi artinya semakin kecil p-value, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Ini kriteria penolakan H0, jadi H0 ditolak jika p-value-nya lebih kecil alpha. Nah, umumnya digunakan alpha 0,05 atau 0,01.
Nah, setiap software statistika itu pasti menghasilkan atau menghitung p-value. Nah, p-value yang didapat dari software ini kita bandingkan dengan alpha, dan jika p-value lebih kecil alpha, maka 0 ditolak. Nah, ini contoh one way ANOVA. Jadi dalam contoh ini ada survei terhadap penumpang pesawat terbang mengenai tingkat kepuasan mereka. Nah, survei ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 25 pertanyaan dan ada 4 pilihan jawaban dengan scoring 4 baik sekali, 3 baik, 2 sedang, dan 1 buruk. Nah, kisaran total skornya antara 25 sampai 100. Jadi semakin tinggi total skornya, berarti semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap layanan maskapai penerbangan tersebut. Nah, data hasil skor responden itu seperti di tabel ini. Jadi ini ada 3 maskapai penerbangan, ada Citylink, ada AirAsia, ada Lion Air. Ini scoringnya. Jadi Citylink ada 4 responden, AirAsia 5 responden, dan Lion Air ada 6 responden. Dari survei ini pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan purata dalam tingkat kepuasan di antara 3 maskapai penerbangan. Alpha yang digunakan 0,01. Tes H0-nya, jadi H0-nya ini mu Citylink sama mu AirAsia sama mu Lion Air. Nah, H1-nya ini selalu dalam bentuk kalimat, tidak semua purata populasi sama. Ya. Jadi diingat tidak sama berarti mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda. Kemudian N-nya ini sampelnya S1 4, ada 4 data, N2-nya 5, dan N3-nya Lion Air ada 6. Untuk menghitung one way ANOVA, kita harus menghitung purata sampel. Jadi X per 1 ini purata sampel yang pertama, ini yang warna magenta di sini ya. Jadi 87,25 ini purata dari Citylink. Kemudian X per 2, 78,2 ini purata dari AirAsia. Dan X per 3, 69 ini purata dari Lion Air. Kemudian juga dihitung variansnya, jadi S1 kuadrat, ini varians dari Citylink, S2 kuadrat, ini varians dari AirAsia, dan S3 kuadrat itu varians dari Lion Air. Kemudian dihitung purata seluruh sampel, ini X double bar. Nah, dari perhitungan purata sampel dan varian sampel, kita bisa menghitung MSTR. Ya. Jadi ini hasil perhitungan MSTR-nya, SSTR dibagi K-1. Jadi SSTR-nya ini 811,3833, K-1-nya 2, sehingga didapat MSTR-nya 405,692. Dan kemudian dihitung MSE-nya, ini SSC dibagi NT-K, di sini dapat SSC-nya 413,55, NT-K-nya 12, dan hasilnya MSE-nya 34,463. Nah, MSTR dan MSE ini dibagi, kita dapatkan F. Jadi F-nya ini hasil bagi antara MSTR dan MSE, dapatnya 11,772. Nah, angka-angka ini semua dimasukkan dalam tabel seperti ini, dan tabel ini namanya tabel one way ANOVA. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apakah H0 dari one way ANOVA ditolak atau tidak ditolak. Kalau kita menghitung secara manual, kita bisa menggunakan tabel distribusi F untuk menentukan p-value. Tabel ini bisa didapat dari internet atau dari textbook statistika. Untuk menentukan p-value-nya, kita harus tahu DF1 dan DF2-nya. DF-nya degrees of freedom pertama, ini 2, didapat dari K-1, jadi namanya 3 kurang 1, 2. Kemudian degrees of freedom keduanya, yaitu rumusnya NT minus K, jadi 15 kurang 3, 12. Nah, dari tabel F ini, untuk DF1I2, dan DF2-nya 12, itu kita lihat angka 11,772, nih angka ini, itu ternyata letaknya di luar tabel. Sini angkanya makin lama makin besar ya. Jadi terakhir 6,93. Berarti 11,772 di luar tabel dan di bawah 6,93 ini. Nah, kalau kita lihat upper tail-nya, angka ini ternyata makin kecil ya. 0,1, 0,5, dan 0,01. Nah, itu artinya p-value untuk 11,772 itu pasti lebih kecil dari angka ini. Ya, jadi p-value-nya lebih kecil dari 0,01. Nah, tadi dicontoh dituliskan alfa ini 0,01, sehingga dalam hal ini p-value-nya karena lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, ini berarti tidak semua purata populasi sama. Untuk mengetahui purata populasi mana yang tidak sama, perlu dilakukan multiple comparison post-hoc test. Nah, ini multiple comparison-nya. Jadi karena one way ANOVA-nya H0 ditolak, maka berarti tidak semua purata populasi sama. Untuk mengetahui purata populasi mana yang tidak sama, dilakukan uji multiple comparison post-hoc test. Jadi ada beberapa multiple comparison post-hoc test, antara lain Bonferroni, Schiave, Tukey-Kramer, Sidek, dan seterusnya. Nah, dalam video ini digunakan Tukey-Kramer. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya,
Jadi untuk multiple comparison ini dilakukannya secara sepasang demi sepasang. Nah, ini pasangan pertama, Citylink dan AirAsia. Ini banyaknya data, sampelnya 4 dan 5. Ini hipotesisnya, pasangan Citylink dan AirAsia. Nolnya, mu Citylink sama dengan mu AirAsia, dan H1-nya mu Citylink tidak sama dengan AirAsia. Nah, ini ya, di sini digunakan intervalnya. Jadi ini intervalnya rumus ini, dan dalam rumus interval ini diperlukan nilai tabel studentized range distribution, ya, di Q ini dapatnya dari tabel studentized range distribution ini. Jadi ini tabelnya untuk alpha 0,05, K-nya 3 tadi, DF-nya 12, dapat tabelnya 3,773. Jadi ini K-nya 3 dan DF-nya 12. Nah, tabel ini digunakan dalam rumus confidence interval ini. Nah, di sini untuk yang Citylink dan AirAsia didapat intervalnya minus 1,46 dan batas atasnya 19,56. Bila lower bound dan upper bound keduanya positif atau keduanya negatif, maka H0 ditolak. Nah, karena di sini lower bound-nya negatif dan upper bound-nya positif, maka H0 tidak ditolak. Ini artinya tidak ada perbedaan purata tingkat kepuasan antara Citylink dan AirAsia. Ini pasangan kedua antara Citylink dan Lion Air. Ini N-nya 4 dan 6. Ini pasangan hipotesisnya, H0-nya antara Citylink dan Lion Air, mu Citylink dan mu Lion Air, H1-nya mu Citylink dan tidak sama dengan mu Lion Air. Ini rumus kemudian intervalnya, Q-nya sama kayak tadi, dapatnya 3,773, dan intervalnya dapatnya yang lower bound atau batas bawahnya 8,14, upper bound atau batas atasnya 28,36. Nah, dalam contoh ini lower bound dan upper bound-nya keduanya positif. Nah, itu artinya H0 ditolak. Jadi karena lower bound 8,14 bernilai positif dan upper bound-nya 28,36 bernilai positif, maka H0 ditolak. Ini artinya ada perbedaan purata tingkat kepuasan antara Citylink dan Lion Air. Nah, ini pasangan ketiga antara AirAsia dan Lion Air. Jadi ini hipotesisnya, H0-nya mu AirAsia sama dengan mu Lion Air, H1-nya mu AirAsia tidak sama dengan mu Lion Air. Rumus confidence intervalnya sama seperti tadi, hanya beda N-nya dan beda min-nya, jadi nilai tabelnya sama. Dan didapat intervalnya, lower bound-nya minus 0,28, upper bound-nya positif 18,68. Nah, karena nilainya lower bound-nya negatif dan upper bound-nya positif, berarti H0-nya tidak ditolak. Ini artinya tidak ada perbedaan purata tingkat kepuasan antara AirAsia dan Lion Air. Nah, itu perhitungan secara manual. Nah, sekarang akan dilanjutkan menggunakan software IBM SPSS untuk melakukan one-way ANOVA. Jadi di dalam SPSS ini ada dua windows, yang warna kuning ini variable view. Jadi variable view dalam SPSS ini digunakan untuk mendefinisikan variabel. Jadi di sini variabelnya ada variable score dan variable airline. Nah, variable airline ini diberi label, value labels, ini 1 untuk Citylink, 2 AirAsia, dan 3 Lion Air. Nah, ini nanti tampilan datanya seperti ini. Nah, sekarang saya akan beralih ke IBM SPSS. Di ini tampilan IBM SPSS. Nah, untuk contoh ini, datanya sudah disiapkan. Jadi kita tinggal buka data aja. Kita file, kita klik file, kemudian open, kemudian data. Nah, datanya di sini namanya One Way ANOVA SPSS Airlines ini. Ini kita klik open. Nah, ini tampilan datanya. Setelah data dibaca, kita bisa melakukan One Way ANOVA. Jadi kita klik analyze. Kita pilih compare means, kita pilih one way ANOVA. Nah, ini tampilan menu one way ANOVA-nya. Jadi skornya ini sebagai variable dependent, airline-nya sebagai faktor. Nah, karena tadi dari perhitungan manual kita tahu ada perbedaan purata, jadi di sini saya langsung aja kita pilih post hoc-nya. Dalam hal ini kita akan gunakan yang Tuki ya. Kita gunakan Tuki. Kita klik continue dan kita klik OK. Ini output-nya. Jadi bagian atas ini one way ANOVA-nya. Jadi di sini ini SSTR, SSE, kemudian ini DF1, DF2, kemudian ini MSTR, MSE, dan ini F-nya. Dan ini p-value-nya 0,001. Nah, karena p-value-nya lebih kecil dari alpha 0,01, berarti H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, berarti ada purata yang berbeda. Nah, purata mana yang berbeda, itu diuji dengan multiple comparison. Nah, di dalam SPSS tuh pasangannya itu dibolak-balik. Jadi di contoh sini, jadi pertama di Citylink. Citylink dipasangkan dengan AirAsia, Citylink dengan Lion Air. Kemudian dibalik, AirAsia dipasangkan dengan Citylink, AirAsia dengan Lion Air. Dan terakhir, Lion Air dipasangkan Citylink, dan Lion Air dan AirAsia. Ya. Dan untuk melihat mana yang berbeda,
Kalau di SPSS bisa lihat tadi SIG-nya ini p-value. Nah, akan berbeda kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa. Nah, di contoh ini alfa-nya 0,01, jadi yang lebih kecil dari 0,01 itu yang ini, yaitu antara Citylink dan AirAsia. Atau kalau dibalik, ini Lion Air dan Citylink yang ini. Ini sama aja ya, cuma dibolak-balik. Nah, kalau dari sisi interval, ini yang dua-duanya positif ya. Jadi ini yang positif ini 814 dan lower bound-nya 8,15, upper bound-nya 2836. Atau kalau dibalik, Lion Air Citylink jadi dia minus ya. Jadi minus 28,36 dan minus 8,14 ya. Jadi angkanya sama, cuma karena dibalik urutannya jadi nilainya minus. Ya. Nah, ini output dari SPSS. Saya akan kembali ke slide. Nah, ini screenshot dari output IBM SPSS tadi. Ya. Ini jadi p-value-nya 0,01 ini. Dan nilai ini lebih kecil dari alfa. Jadi hal ditolak. Nah, karena hal ditolak berarti ada perbedaan purata. Nah, untuk mengetahui purata mana yang berbeda, itu dilakukan multiple comparison post-hoc test. Yang saya lingkari merah ini hasil multiple comparison-nya. Jadi di sini yang kita bisa lihat dari p-value-nya, p-sig-nya, atau dari intervalnya. Ini sama aja, pakai yang bawah juga boleh. Cuma ini dibolak-balik ya. Kalau ini Citylink dengan Lion Air, kalau yang bawah Lion Air dengan Citylink ya. Jadi karena dibalik maka intervalnya jadi negatif. Tapi sama, boleh salah satu. Ya, jadi dalam contoh ini purata Citylink dan Lion Air itu berbeda. Artinya ada perbedaan purata tingkat kepuasan antara Citylink dan Lion Air. Demikian video penjelasan one way ANOVA menggunakan software IBM SPSS.